Untuk kali ini Es Teh Manis akan membahas alur cerita film yang berjudul Red Sparrow, yang mana film ini diperankan oleh aktris cantik Jennifer Lawrence. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang harus kehilangan karir baletnya dan terjebak dalam dunia intelijen karena pamannya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya, biar channel ini semakin berkembang dan bertambah semangat. Baiklah, inilah alur ceritanya. Di awal cerita kita akan diperkenalkan dengan karakter yang bernama Dominika. Dominika diketahui tinggal berdua bersama ibunya yang sedang sakit. Setelah pergi mengantarkan ibunya untuk berobat ke dokter, kemudian Dominika bersiap-siap untuk pergi ke pertunjukannya dalam menari balet. Sementara di sisi lain kita diperkenalkan dengan seorang agen rahasia Amerika yang bernama Nash. Dia terlihat sedang menunggu kode sandi dari atasannya. Tidak diketahui apa maksud dari kode sandi tersebut hingga kemudian Nash bergegas mengambil senjatanya dan langsung buru-buru pergi. Di tempat pertunjukan balet terlihat Dominika didatangi oleh pamannya yang bekerja sebagai agen rahasia Rusia yang bernama Ivan. Ivan kemudian memperkenalkan keponakannya tersebut ke seorang pengusaha yang bernama Ustinov. Kemudian tibalah saatnya untuk Dominika unjuk kebolehannya dalam menari balet. Di awal terlihat Dominika sangat mahir dalam unjuk kebolehannya tersebut hingga beberapa kali mendapat tepuk tangan dari penonton. Namun kemudian kejadian yang tidak terduga datang ketika pasangannya dengan tidak sengaja menginjak kaki Dominika yang membuat kakinya menjadi patah. Pertunjukan itu langsung terhenti dan Dominika langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Sementara di sisi Nash terlihat menemui seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan terlihat memberi sesuatu ke pria misterius tersebut. Namun ternyata dilihat oleh polisi setempat yang membuat Nash harus mengeluarkan tembakan beberapa kali untuk mengalihkan perhatian kepadanya. Polisi pun mengejar Nash yang langsung lari menuju ke kedutaan besar Amerika untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya atasan Nash menjelaskan jika polisi yang mengejarnya hanyalah polisi yang sedang patroli di daerah tersebut. Dengan kejadian Nash melepaskan tembakan membuat polisi tersebut menjadi curiga dan mencari dirinya. Dan menjadi panjang ketika paman Dominika yang bekerja sebagai agen Rusia bernama Ivan ikut mencari tahu identitas pria misterius yang bersama Nash. Sementara saat Dominika telah selesai dioperasi, dirinya harus menerima kenyataan pahit jika kakinya tidak bisa kembali seperti sedia kala yang menyebabkan kehancuran karirnya di dunia perbaletan. Scene pun berlanjut pada 3 bulan kemudian. Terlihat Ivan mengunjungi keponakannya yaitu Dominika di rumahnya. Ivan yang bekerja sebagai agen rahasia datang dengan memberikan bukti-bukti jika kejadian yang menimpa Dominika bukanlah suatu ketidaksengajaan, melainkan temannya sesama balet yang bernama Sonya lah yang memerintahkan pasangan Dominika untuk melukainya. Mengetahui hal itu kemudian membuat Dominika begitu emosi dan menghampiri Sonya yang sedang bercocok tanam dengan pasangannya di kamar mandi tempat latihan balet. Dengan sekejap kemudian pasangan tersebut harus menghembuskan nafas terakhirnya di tangan Dominika dengan menggunakan tongkatnya. Scene selanjutnya Dominika membutuhkan pekerjaan untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Dia kemudian mendatangi pamannya di bagian intelijen Rusia untuk meminta pekerjaan. Ivan kemudian menawarkannya untuk menjadi mata-mata dan menyuruhnya untuk mendekati Ustinov. Karena menurut Ivan keamanan negara Rusia membutuhkan untuk mengenal Ustinov lebih mendalam. Awalnya Dominika menolak pekerjaan sebagai mata-mata tersebut. Namun dikarenakan Ivan menjanjikan dengan menjamin kesehatan ibunya membuat Dominika berubah pikiran dan langsung menerimanya. Ivan telah menyiapkan gaun warna merah dan kamar hotel untuk Dominika. Dan perangkap yang dipasang Ivan itu pun berhasil ketika Ustinov mulai mendekati Dominika. Setelah beberapa menit mengobrol kemudian Ustinov mengajak Dominika ke kamar dan langsung memaksa untuk menggarap lahan basah milik Dominika. Dominika berusaha menolak namun dengan kekuatan yang dimiliki Ustinov, dia pun berhasil melakukannya. Dominika hanya pasrah dengan rencana Ivan selanjutnya. Hingga kemudian muncul seorang agen yang menggunakan helm langsung menghampiri Ustinov hingga membuat Ustinov harus menghembuskan nafas terakhirnya. Agen tersebut langsung mengajak Dominika menggunakan motornya ke suatu tempat, yang ternyata tempat di mana Ivan sedang menunggunya. Selanjutnya melalui monitor terlihat atasan Ivan menanyakan siapa wanita tersebut dan mengatakan jika dia saksi kunci yang harus dimusnahkan.
Mendengar itu kemudian Ivan mengatakan jika wanita tersebut adalah keponakannya dan berjanji jika Dominika tidak akan buka suara ke siapapun. Ivan kemudian menghampiri Dominika. Dominika terlihat sedikit emosi karena Ivan telah membiarkan dirinya digarap lahan basahnya oleh Ustinov. Ivan kemudian hanya mengatakan jika dirinya menunggu momentum dan menyalahkan Dominika jika Dominika yang menemuinya untuk meminta pekerjaan tersebut. Selanjutnya Ivan kembali menawarkan Dominika untuk masuk ke dalam agen rahasia tersebut karena Dominika menurutnya memiliki bakat untuk menjadi agen yang hebat. Namun dengan syarat harus mengikuti pendidikan khusus terlebih dahulu. Kemudian Dominika pun pamit kepada ibunya untuk beberapa bulan dan mengatakan jika Ivan akan mengurus ibunya untuk sementara waktu. Pada saat kedatangannya dia disambut oleh seorang wanita yang bernama Matron. Matron diketahui merupakan orang yang akan mengajar Dominika dalam dunia intelijen. Matron juga mengatakan jika Dominika harus memakai nama samaran dan tidak boleh membuka identitas aslinya kepada agen lain maupun ke staf pengajar. Selanjutnya Matron mengatakan jika Dominika berbeda dengan calon agen yang lain, yang mana kebanyakan berlatar belakang militer sedangkan Dominika bukan dari militer. Untuk itu Matron menyarankan kepada Dominika untuk mengejar ketertinggalannya. Dalam perkenalan kepada semua calon agen, Matron mengatakan jika mereka semua akan dijadikan agen rahasia yang bernama Sparrow. Dan mulailah Matron menguji mentalitas dari calon agennya tersebut. Dia menyuruh Dominika dan calon yang lain untuk membuka seluruh pakaiannya. Dominika terlihat tidak mau melakukannya. Berbeda dengan calon agen yang lain yang langsung membuka semuanya. Matron menjelaskan jika sudah masuk ke dalam dunia intelijen, maka tubuh mereka sudah dimiliki oleh negara, maka dalam artian calon agen harus mengikuti semua perintah yang diberikan oleh negara. Selanjutnya Dominika mendapat ujian yang lebih berat ketika Matron menyuruhnya untuk melayani prajurit yang baru pulang dari tugas. Dominika kemudian memilih salah satu dari prajurit tersebut, dan langsung memainkan alat bercocok tanamnya di dalam kamar. Dominika terlihat begitu stres dengan ujian yang telah diberikan Matron kepada calon agen termasuk dirinya. Hingga pada saat dirinya membersihkan badan, terlihat salah satu calon agen menghampirinya dan memaksa untuk bercocok tanam. Dengan sekuat tenaga kemudian Dominika membuat pria tersebut menjadi terkapar dibuat olehnya. Kejadian tersebut membuat Dominika dan pria tersebut diinterogasi oleh Matron dan atasannya. Matron kemudian menyuruh Dominika untuk memberi apa yang pria tersebut inginkan di depan calon agen lainnya. Dominika pun melakukan perintah Matron dengan membuka semua dan menunggu pria tersebut menggarap lahan basahnya. Namun yang terjadi malah alat bercocok tanam pria tersebut tidak berfungsi dengan baik yang membuatnya tidak bisa menggarap lahannya Dominika dan langsung pergi meninggalkannya. Di keesokan hari Matron mengatakan kepada Dominika jika dirinya akan segera dipulangkan ke rumahnya. Mendengar hal itu membuat Dominika kaget karena menurutnya dia telah melakukan segala keinginan Matron. Scene pun berlanjut saat Dominika kembali ke rumahnya dan menemui ibunya. Baru sebentar mengobrol dengan ibunya, kemudian dia mendapat telepon dari pamannya yang ingin bertemu dengannya. Pada saat bertemu terlihat Dominika sedikit emosi kepada pamannya karena telah mengirimnya ke sekolah bercocok tanam bukannya sekolah intelijen. Kemudian Dominika menanyakan maksud dan tujuan Ivan bertemu dengannya. Ivan lalu menjelaskan jika kemungkinan terjadi pengkhianatan di dalam intelijen Rusia, dan meminta Dominika untuk mendekati agen Amerika yang bernama Nash. Selanjutnya mulailah Dominika menjalankan misinya untuk mendekati Nash. Dengan mencari tahu kebiasaan Nash yang melakukan rutinitas berenang. Dia kemudian mendaftarkan diri menjadi member di kolam renang yang biasa Nash datangi. Dominika mulai berjalan melewati Nash dan melakukan aktivitas renang. Umpan Dominika mulai ditangkap oleh Nash. Dia pun terlihat mulai melirik Dominika dari kejauhan. Kemudian dia menunggu Dominika pada saat pulang. Nash mulai memberanikan diri untuk menyapanya. Namun Dominika terlihat sengaja membalasnya dengan sangat dingin dengan tujuan membuat Nash menjadi penasaran terhadap dirinya. Di keesokan hari Dominika kembali menjalani aktivitas renangnya. Namun kali ini dia tidak melihat keberadaan Nash di situ. Hingga kemudian ternyata Nash telah mengetahui identitas asli dari Dominika dan memberitahu atasannya akan keberadaan Dominika tersebut. Atasannya kemudian menyuruh Nash untuk berhati-hati terhadap Dominika. Singkat cerita terlihat Dominika mulai akrab dengan Nash.
Bahkan Dominika mulai membuka sedikit demi sedikit jati dirinya kepada Nash. Hingga kemudian Ivan datang mengunjungi Dominika. Kedatangan Ivan bertujuan ingin mengetahui perkembangan tentang Nash. Dominika mengatakan jika Nash mulai mempercayainya dan mulai mengatakan alasan sewaktu dia di Rusia mengeluarkan tembakan buat menyelamatkan pria misterius yang ditemuinya. Dominika kemudian mengatakan jika dia mengetahui rahasia besar di dalam intelijen Amerika dan membutuhkan waktu serta uang yang akan diberikan kepada informannya. Ivan kemudian menyetujuinya dan pergi meninggalkan Dominika. Pada malam harinya ketika Dominika kembali ke kamarnya, dia menemukan agen Sparrow lain yang sekamar dengannya yang bernama Martha telah terkapar tidak bernyawa di dalam bak mandi, yang membuat Dominika menjadi kaget. Apalagi muncul seorang agen yang dulu memakai helm pada saat eksekusi Ustinov. Agen tersebut memang memiliki tugas sebagai algojo untuk mengeksekusi targetnya. Dan begitu juga dengan Martha yang merupakan ulah dari agen tersebut. Agen tersebut juga mengancam Dominika jika dia berkhianat maka nasibnya akan sama seperti Martha. Scene selanjutnya Dominika mulai membuka siapa dirinya kepada Nash. Mulai dirinya menjadi mata-mata sampai harus menjadi agen Sparrow pada saat ini. Itu semua karena ulah pamannya yang telah menjerumuskannya masuk ke dalam agen Sparrow. Nash begitu kaget dan bingung bagaimana bisa seorang paman menjerumuskan keponakannya untuk masuk ke dalam agen Sparrow dengan iming-iming keselamatan ibunya Dominika. Selanjutnya Nash mulai mempengaruhi Dominika dengan mengatakan agen Rusia hanya memanfaatkan dirinya. Lalu mengajak Dominika untuk bekerja sama dengan agen Amerika. Dominika menanyakan apa yang harus dilakukannya untuk agen Amerika. Nash kemudian menjawab jika Dominika harus memata-matai pamannya sendiri yaitu Ivan. Nash juga berjanji akan melindungi Dominika dari kejaran agen Rusia. Dominika terlihat belum menjawab dan langsung izin untuk istirahat. Pada saat tengah malam terlihat Dominika bangun dari tidurnya dan menghampiri Nash dengan mengatakan bisakah dia mempercayainya. Yang langsung dijawab bisa oleh Nash. Seketika itu pun Dominika langsung menyerahkan lahan basahnya untuk digarap oleh Nash pada malam itu juga. Keesokan harinya Dominika menemui atasannya Nash. Lalu mengatakan jika mereka ingin dirinya bekerja untuk agen Amerika maka mereka harus mengirimnya uang di awal sebesar $30.000 untuk Dominika. Atasannya Nash lalu menanyakan apa yang akan mereka dapatkan jika mempekerjakan Dominika. Dominika lalu mengatakan jika dia akan memberi mereka informasi tentang adanya senator senior Amerika yang membocorkan rahasia Amerika kepada Rusia. Karena setelah ini dia akan menemui senator tersebut untuk mendapatkan informasi rahasia Amerika. Maka kemudian Dominika bertemulah dengan senator senior tersebut, yang diawasi dari kejauhan oleh Nash. Senator senior lalu memberi informasi rahasia Amerika kepada Dominika dan sebagai imbalannya Dominika memberi uang $250.000 yang sebelumnya telah dia minta dari Ivan. Selanjutnya informasi rahasia dalam bentuk disk tersebut ditukar oleh Dominika tanpa sepengetahuan agen Rusia yang lain, dengan tujuan untuk diberikan kembali kepada Nash dan timnya. Dan dalam perjalanannya ternyata agen Rusia telah mengetahui jika Dominika telah mengkhianati negaranya. Sehingga kemudian Dominika pun ditangkap oleh mereka. Mengetahui Dominika ditangkap oleh pihak agen Rusia, kemudian Nash mencoba menolongnya pada saat di bandara. Dari kejauhan Dominika melihat keberadaan Nash dan memberi isyarat untuk tidak melakukannya. Nash terlihat begitu kesal dan sedih atas penangkapan Dominika tersebut. Scene selanjutnya terlihat Dominika dipaksa oleh agen Rusia untuk mengakui jika dirinya telah berkhianat melalui perintah pamannya. Namun dengan sekuat tenaga Dominika mempertahankan dirinya dan tidak mengakuinya. Hingga kemudian Dominika meminta kesempatan kedua kepada pamannya untuk menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Ivan pun kemudian mempercayainya dan mengirim kembali Dominika untuk memata-matai Amerika. Dominika kemudian kembali menemui Nash. Dominika lalu menjelaskan bagaimana dia bisa dibebaskan oleh pihak agen Rusia. Selanjutnya Dominika meminta kepada Nash untuk memberinya $250.000 untuk dirinya kabur ke Amerika serta membawa ibunya dari Rusia. Nash lalu menyetujuinya dan kemudian terjadi kembali penggarapan lahan basah milik Dominika oleh Nash. Kemudian saat Dominika terbangun dari tidurnya, alangkah kagetnya ternyata Nash sedang diikat oleh sang algojo agen Rusia. Melihat itu kemudian Dominika pura-pura ikut menginterogasi Nash agar memberitahu mereka siapa orang intelijen Rusia yang telah bekerja sama dengan Amerika.
Nash terlihat tidak mengatakannya hingga saat sang algojo lengah, kemudian Dominika menghajarnya. Dengan dibantu Nash, akhirnya sang algojo pun menghembuskan nafas terakhirnya. Scene selanjutnya pada saat Dominika mendapat perawatan medis, terlihat dia didatangi oleh Jenderal Vladimir yang merupakan atasannya Ivan. Vladimir secara mengejutkan mengakui jika dirinya lah mata-mata Amerika yang ditemui Nash pada saat scene awal. Setelah mengetahui Dominika juga berkhianat seperti dirinya, kemudian Vladimir menyarankan untuk menyerahkan dirinya kepada pemerintah Rusia, sehingga Dominika akan mendapatkan penghargaan jika melakukan hal tersebut, dan meminta Dominika melanjutkan tugasnya sebagai mata-mata Amerika di pemerintahan Rusia. Dominika kemudian melakukan saran dari Jenderal Vladimir dengan menghubungi direktur agen Rusia yang bernama Zakharov. Dominika memberitahunya melalui saluran telepon dan meminta Zakharov untuk melakukan pertukaran terhadap dirinya. Zakharov pun menyetujuinya. Tibalah saatnya pertukaran Dominika dengan Jenderal Vladimir tersebut. Pada saat Dominika berjalan menuju agen Rusia, terlihat Vladimir ditutup kepalanya oleh agen Rusia. Dan kemudian membuat kita kaget adalah yang awalnya diduga Vladimir tersebut ternyata bukanlah Vladimir melainkan pamannya Dominika, yaitu Ivan. Ternyata pada saat Dominika menghubungi Direktur Zakharov untuk memberitahu siapa yang telah berkhianat di tubuh internal Rusia itu bukan Vladimir melainkan pamannya, yaitu Ivan. Dominika sengaja mengatur itu semua dan mengarahkan semua buktinya kepada pamannya tersebut. Namun pada saat pertukaran terlihat dari kejauhan Ivan ditembak oleh orang yang tidak dikenal yang membuatnya harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun selesai setelah Dominika mendapatkan penghargaan dari pemerintahan Rusia atas pengungkapan pengkhianat negaranya yang diiringi senyum oleh Jenderal Vladimir.